Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech. Kembali lagi di channel yang kalau review HP baru paling telat. Ini dia iPhone 16 Pro. Jadi gue bakal unboxing ini seperti biasa telat, tapi ya gak apa-apa lah ya. Harusnya udah selesai, harusnya sih sepi. Jadi gue bakal review iPhone 16 Pro yang titanium black. Alasan kenapa gue review HP ini, karena yang menarik ya, banyak banget yang review 16 Pro Max, 16 biasa. Pro menurut gue ini yang paling menarik karena gue seperti kalian tahu pecinta HP compact. Ini nggak bakal gue jadiin HP pengganti S24 Ultra, cuma gue penasaran aja. Mungkin jadi HP kedua, we don't know. Anyway, daripada banyak ngomong, kita langsung bahas aja harganya berapa. Cepet aja, kalian pasti tahu ya, apalagi para penyemplung Apple. Pasti tahu lah ini harganya base model gue beli di harga 18,5 juta dengan 128 GB, dan ini udah dibuka segelnya karena memang ini gue pas beli di iBox harus dibuka sendiri ya, jadi ya nggak bisa segel bawahnya. Dan kalau misalkan mau beli HP ini atau wallpaper yang ada di video ini, link ada di deskripsi. Sedangkan untuk spek, gue bakal taruh sini aja, kalian bisa baca sendiri, tapi dia pretty much pakai chipset terbaru Apple A18 Pro yang harusnya lebih efisien dan lebih irit baterai, dan Super Retina XDR, kameranya sekarang sama kayak Pro Max, baterainya masih kecil tapi harusnya lebih awet. Ya seperti itulah ya, khas Apple. Langsung aja deh kita unboxing. Sorry tadi ada suara bell, ada tamu, tapi bell gue kedengeran gak sih? Udah soak. Kita buka aja langsung. Titanium black, kenapa gue nggak beli yang hero colornya iPhone 16 Desert Aluminium atau Desert Titanium, karena pertama nggak kebagian, dan gue sih agak kurang suka ya warna-warna hero-nya Apple. Terakhir yang gue suka sih di purple aja gitu, jadi gue bakal kembali ke basic black-nya. Ini kerasa oke banget sih. Dan seperti ini, yap, gue udah bukain pastinya untuk dicek semuanya normal. Kita kepinggirin dulu aja, dan khas Apple, ada yang dipangkas lagi kalau misal kalian nggak sadar. Yap, sekarang udah nggak ada Apple sticker ya, tapi at least kabelnya sekarang braided-nya enak banget ya, jadi it's pretty good. Oke, kita langsung aja buka. Nice. Dan kita langsung tutup aja. Boxnya kecil, simple, small, gue suka. Tapi sekarang tuh yang salah satu upgrade yang menurut gue berguna banget di iPhone 16, di 16 series dibanding 15, sekarang dia lahirnya di 6,3 inci bukan 6,1. Jadi ya best of both world ya, gak kecil banget tapi gak besar banget juga, dan even di tangan gue ini masih kerasa compact banget, enak sih di tangan, dan ini juga kerasanya enteng sekali. Buat kalian yang penasaran untuk beratnya, kalau bisa mau dihitung, berat HP ini ada di, come on, 199 gram. Jadi ya untuk HP kecil memang bukan yang paling enteng, tapi wajar, ini kan pakai titanium bukan aluminium ya. Kalau aluminium yang pastinya bisa lebih enteng. Jadi seperti ini. Untuk kameranya sendiri ya ini kamera Apple, tapi sekarang triple kamera bobanya tuh untuk telefotonya udah bagus ya. Dia telefotonya sekarang udah sama kayak di Pro Max, jadi nggak dipangkas-pangkas. Anyway, main kamera ini di 48 megapiksel. Kamera kedua 12 megapiksel yang tadi kata gue bilang periskop 5 kali, dan kamera ketiga ini di 48 megapiksel ultra wide. Ya, ultra wide ini juga ada 48 megapiksel, bisa ngerekod di 4K 120 fps maksimal. Sama juga dengan kamera depannya juga bisa 4K 120 fps di megapiksel 12 megapiksel. Semuanya ada optical image stabilization. Jadi speknya pasti udah fleksibel banget, tapi pas gue lihat di luar negeri sih memang 16 Pro Max even dibanding sama S24 Ultra masih kadang kalah menang, tapi video dia masih selalu menang. Itu aja sih yang gue lihat dari luar negeri ya. Dan ya pastinya gue terakhir pakai tuh pakai iPhone 14 Pro Max, jadi memang ada beberapa yang gue belum terbiasa. Pertama, sekarang ada ini ya, kamera slider yang gue lihat sih kalau di internet ini nggak berguna banget, posisinya awkward dan jarang dipakai. Even sama Apple Chip juga dia ngeluh juga ini nggak berguna. Dan sekarang mute switch jadi action button. Oke, cool. Tapi overall sih ini masih enak menurut gue. Dan yang gue rasa, gue pindah dari 14 Pro Max dari situ ke 16, sekarang 16 Pro biasa, ini enteng sekali, dan titaniumnya memang kerasa bikin HP-nya lebih enteng ya. Gue sih suka sih, ini kerasa keren. Compact-nya bagus, dan overall it's pretty good. Eksterior masih sama kayak Apple, sama kayak Apple iPhone 11 Pro dan ke atas. Jadi ya, ini hanya first impresi aja dan sedikit. Lebih banyak ngobrol-ngobrol di sini. Untuk full review lebih detail, lebih technical, seperti biasa bakal tayang nanti. Dan gamingnya juga bakal tayang nanti ya, stay tune aja. Dan gue kayaknya bakal buat day in the life juga. Untuk HP bekasnya nanti kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi kalau udah tayang, atau gue bakal post juga di community. Dan ya, nanti lihat aja lah, tunggu aja ya. Cuma segitu aja, gue bakal balik lagi untuk first impresi. I'll be back soon. Oke, udah gue setup iPhone-nya, dan seperti biasa Face ID sama aja, bisa kita lihat. Very quick, sangat cepat, sangat bagus, no problem at all. Dan juga first impresi setelah terakhir gue pakai iPhone itu kan 14 Pro Max, right off the bat yang gue rasa ini dari size-nya memang ya, dibanding sama kayak dulu gue pakai iPhone 13, iPhone 11 Pro,
Versi Pro iPhone sekarang memang lebih gede, 6,3 inci. Dan yang kerasa sih ini bezelnya ya, wow, tipis banget, keren sih. Keren, kerasa juga ya bezel tipis. Gue denger memang yang Pro Max lebih tipis lagi ya, tapi ini juga udah bagus sih. Dan untuk haptic Apple masih nggak ada bedanya. Masih bagus, enak. Lebih bagus dari Samsung, tapi menurut gue sih Google masih menang lah untuk masalah haptic. Keyboard haptic juga bagus, tapi ya sayangnya nggak bisa di resize ya kalau nggak salah ini keyboardnya. Setahu gue, at least kata lainnya stack tip nggak bisa, dan sayang banget katanya kalau pakai itu juga accessibility juga nggak sekomplit itu. Tapi it's fine. Dan untuk masalah layar sih, gue juga nggak ngeliat ada bedanya ya sama iPhone sebelumnya. Emang iPhone tuh konsisten banget ya boringness-nya. Masih bagus, terang banget, kelihatannya bagus, oke. Dan first impression pas gue tadi setup, install banyak aplikasi, login banyak aplikasi, itu tadi juga gue sempet call bareng teman gue di Discord, pakai HP ini sambil install juga. HP-nya agak anget tapi nggak ada performance drop dan bagus sih. Jadi ya, dia sekarang waktunya kalian bisa beli versi Pro ya, karena kan setelah 13 Pro seperti kalian tahu, 14 Pro nggak rekomen, jelek banget, baterainya boros, patut. Dan 15 Pro panas. Di sini kata gue ini paling bagus sih. Nggak cepet panas. Dan size-nya sekarang lebih besar juga, jadi kata aku 6,3 inci emang pas banget sih, nggak besar tapi nggak kecil banget juga. Oke, jadi untuk OS sendiri ini pasti sudah di OS iOS 18, jadi udah ada kayak some stupid shit Apple AI udah ada, tapi tetap Apple AI nggak se powerful Google AI atau Gemini gitu, nggak sebagus Gemini gitu. Dia kan collab sama ChatGPT, tapi untuk hal-hal kayak AI eraser gitu, Samsung masih lebih menang, atau Google ya, yang punya Google masih lebih menang karena dia on the cloud, kalau ini kan on device, jadi pasti bakal lebih jelek, wajar lah. First impression balik pertama kali lagi di one-handed, is actually pretty amazing. Gue miss form factor kayak gini, enak banget di tangan, walaupun ini bugil nggak pakai casing, tapi gue kerasa confident banget gitu di tangan. Dan gue salah satu yang gue miss dari iOS pas gue switch ke Android ini nih, wallpaper ya. Kalau di iOS tuh wallpapernya ini ke save kayak gini dan gonta-gantinya tuh smooth banget ya. Jadi kadang kalau kita buka terus kita customize, dia smooth, nggak ada lag. Kalau di Samsung gue kadang itu nggak nge-lag, cuma loadingnya lama gitu di S24 Ultra gue. Jadi Android kadang masih ada shenanigans gitu, kelihatan iOS memang lebih optimize. Tapi memang yang pastinya kalau misal gue bakal pindah ke sini, ada beberapa hal yang pasti gue bakal miss dari Android. Seperti Circle to Search yang gue selalu pakai, itu gue bakal miss. Terus dari Samsung Dex sama Secure Folder terutama, itu pasti gue bakal miss. Itu sih yang pasti gue bakal miss dari Android ya. Sama yang pastinya ease of use sama customizability-nya. Walaupun ini ada kayak customizability kayak Android ya, udah bisa ikonnya ditaruh-taruh di kemana aja, tapi tetap nggak bakal se-customizable Android yang pastinya. Bisa kita lihat. Tetap nggak bakal sebagus Android sih menurut gue. Jadi ya, kita langsung aja lihat bagaimana untuk si kualitas kameranya. Yang pasti lebih detail di full review-nya, stay tune aja. Dan kita langsung coba tes. Ini gue pakai filternya standar ya, standar, jadi nggak ada yang beda. Langsung aja kita tes. Gue matiin juga live fotonya pastinya. Ini pakai main kamera. Ini pakai ultra wide. Dan ini pakai 5 times optical zoom-nya, si periscope. Pretty good. Dan untuk kamera depan seperti ini. Pretty good tuh. Menurut gue sih, iPhone kalau foto, nothing goes wrong. Dan yang pastinya, hal yang gak bakal gue miss kalau misal gue switch ke iPhone dari S24 Ultra, shutter lag. Samsung, tai banget shutter lag-nya. Kadang dia itu pencet shutter gak langsung nge-capture, dan walaupun nge-capture, kalau bisa kalian nge-capture moving object, itu 1 dari 10, enggak 1 dari 10, 9 dari 10 hasilnya pasti selalu blurry. Jadi kalau bisa kalian foto binatang kalian lagi gerak, kalau pakai S24 Ultra, pasti fotonya blurry terus. Yang gue itu kelemahan besar dari HP flagship Samsung ya. Kalau di HP lain kayak Oppo, Vivo, Apple nggak ada masalah tersebut, dan nice. Ya semoga Samsung next bakal di fix. Kita langsung aja tes yang terakhir seperti biasa. 4K 60, ini bisa 4K 120 juga ya, tapi kita di sini di forecast 60 aja lah. Oke, 1, 2, 3. Halo guys, dan ini dia pakai iPhone 16 Pro Max. Gimana kualitasnya? Oh ya, sekarang iPhone juga udah bisa nge-post video lah, finally. Gimana? Kalian lebih suka ini daripada S24 Ultra? Apakah gue harus switch? Anyway, pastinya bisa gonta-ganti lensa.
ultrawide, periscope. Dan untuk focus distance-nya kalau misalnya kita pakai ini ya, pakai kamera utama, dia focus distance-nya khas Apple jelek ya, segini. Dari dulu sampai sekarang memang main kamera Apple tuh focus distance-nya nggak bisa deket banget, jadi dikompensasi pakai ultrawide. Untuk noise sendiri dia ada dikit banget, noise-nya bagus ternyata di 4K 60, dan maksimum zoom dia bisa di 15 kali. Oke, seperti ini. Dan seperti biasa gue ganti lensa ultra smooth. Balik lagi ke S24 Ultra. Gimana? Khas Apple ya, kualitas video absolutely amazing. Nice. So, mungkin cuma segitu aja, dan sebelum kita tutup videonya, apa sih kira-kira alasan gue mau pindah, atau alasan kenapa gue lebih prefer review 16 Pro daripada Pro Max atau 16 biasa? Karena dari harga dia masih belasan jutaan yang base model. Dan kedua, form factor-nya berubah, jadi masih compact tapi udah nggak kecil banget layarnya, jadi ini versatile banget. Dan kedua, gue penasaran sama chipset yang katanya lebih efisien, terus dia pakai cooling sistemnya yang lumayan unik ya, jadi kayak nyatu ke titaniumnya, dan untuk nge-spread heat-nya tuh dikeluarin dari body-nya tuh lumayan keren lah gitu explanation-nya. Jadi gue penasaran buat main game kayak WoW kelamaan, itu apakah ada thermal throttling atau enggak. Game performance-nya stay tune aja, nanti minggu depan seperti biasa, dan cuma segitu aja first impression sih, gue sangat enak sih sama ini. Untuk HP kedua ini mungkin nyaman juga ya, dedicated kamera, maybe 128 sih cukup untuk cuma video doang mbak ya. I don't know, nanti kita lihat. Thank you for watching, dan cuma segitu ya videonya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen di bawah, jangan lupa like dan subscribe, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Goodbye.